Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil satu penelitian dengan judul evaluasi persediaan cat minyak pada UMKM sablon menggunakan metode EOKI. Latar belakangnya adalah usaha UMKM sablon merupakan usaha yang cukup menarik karena banyak dibutuhkan oleh perusahaan yang akan membuat iklan dalam bentuk spanduk, membuat kaos yang bergambar, mencetak gambar atau kalimat pada berbagai media selain kain dan plastik. Bahan baku utama dalam pekerjaan sablon adalah cat atau tinta, tentunya cat untuk sablon atau tinta untuk sablon. Untuk suatu usaha sablon seperti UMKM X memerlukan persediaan yang cukup akan cat tersebut karena pemesanan pekerjaan sablon ini hampir ada setiap harinya. Dengan adanya persediaan cat, maka akan dapat terus melayani pelanggan yang akan membuat sablon. Perusahaan menengah dan perusahaan kecil seperti UMKM X Bekasi biasanya masih memakai cara perhitungan konvensional dalam masalah persediaan bahan baku cat untuk sablon. Agar terhindar dari hasil perhitungan yang salah, akan mengakibatkan jumlah persediaan bahan baku yang melebihi kebutuhan yang berujung terjadinya overstock atau stock out, maka pada bahan baku sablon serta tingginya frekuensi pembelian bahan baku yang dilakukan yang akan mempengaruhi aktivitas produksi dan juga laba perusahaan, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap bahan baku cat untuk sablon. Berikut adalah data overstock bahan baku sablon pada tahun 2017 dan 2018, yaitu sebanyak 40 pieces. Dan pada tahun 2018 ada sebanyak 48 pieces. Dan juga data frekuensi pemesanan bahan baku dalam tahun 2017 dan 2018. Dalam tahun 2017 terjadi 43 kali, di mana setiap bulannya berkisar antara 3 kali sampai 4 kali. Kemudian pada tahun 2018 terjadi frekuensi pemesanan sebanyak 46 kali, yaitu setiap bulannya berkisar antara 3 kali sampai 5 kali. Untuk memecahkan atau untuk mengatasi permasalahan overstock tadi, maka di sini dilakukan pengkajian dengan menggunakan EOKI, dan ini adalah rumus-rumusnya EOKI, yaitu EOKI sama dengan Q sama dengan 2DS, akar 2DS per H, kemudian frekuensinya N sama dengan D per Q, kemudian ada rumus total penyimpanan, kemudian total pemesanan dan total cost-nya, kemudian ada reorder point, kemudian standar deviasi, dan safety stock. Analisa dan pembahasan data sablon atau cat untuk sablon tahun 2017 dan 2018, di mana pembeliannya adalah sebanyak 931 pieces, sedangkan pemakaiannya adalah 891 pieces. Untuk 2018 adalah pembeliannya adalah 1137 pieces, untuk pemakaiannya adalah 1089 pieces. Frekuensi pemesanannya tahun 2017 adalah 43 kali, sedangkan pada tahun 2018 adalah 46 kali. Pemesanan untuk tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing terdiri dari biaya transportasi dan biaya tenaga kerja pemesanan, totalnya adalah untuk tahun 2017 adalah 3.440.000. Kemudian pada tahun 2018 adalah totalnya adalah 3.680.000. Kemudian biaya penyimpanannya, yaitu yang terdiri pada sewa tempat dan listrik, untuk tahun 2017 sebanyak 9.035.000, tahun 2018 adalah 9.476.000. Kemudian pemakaian untuk masing-masing tahun 2017 dan 2018, untuk tahun 2017 adalah sebanyak 891 pieces, dan untuk tahun 2018 adalah 1.089 pieces. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dihitunglah EOQ untuk masing-masing tahun 2017 dan 2018. Untuk 2017, itu adalah EOQ-nya adalah sebanyak 122 pieces, dengan frekuensi pemesanannya adalah 8 kali, dan jarak waktu pemesanannya adalah 43 hari. Total biaya
persediaan pertamanya adalah 1.176.218,78 rupiah. Nilai rata-rata dari pemakaian adalah 74,25 pieces, standar deviasinya adalah 9,09. Kemudian safety stocknya adalah 15 pieces, kemudian lead time-nya 3 hari, banyaknya pemakaian sama lead time adalah 3 pieces, maka RP-nya setelah dihitung adalah 24 pieces. Jadi ketika dalam satu kali pesan itu tinggal 24 pieces, maka dilakukan pemesanan kembali sebanyak 122 pieces, di mana dalam satu tahun terjadi 8 kali pemesanan. Untuk tahun 2018 itu adalah EOQ-nya adalah 145 pieces dengan banyaknya frekuensi adalah 8 kali, jarak antar waktunya adalah 43 hari. Total biaya pemesanan adalah Rp1.205.053. Kemudian nilai rata-rata dari pemakaian adalah 90,75 pieces, dan standar deviasinya adalah 7,52 pieces. Safety stocknya adalah 13 pieces. Kemudian lead time-nya adalah 3 hari, kemudian pemakaian selama lead time adalah 4 pieces, kemudian ROP-nya adalah 25 pieces. Nah, demikian ini hasil hitungan EOQ untuk tahun 2017 dan 2018. Nah, perbandingannya dengan perhitungan persediaan yang aktual untuk tahun 2017, ini adalah kuantitas pemesanan untuk 2017 itu dalam satu tahunnya adalah 891 pieces. Jadi kalau misalkan untuk satu bulannya di rata-rata 891 dibagi 12. Nah, frekuensi pemesanannya adalah 43 kali. 43 kali, kemudian untuk perhitungan EOQ itu kuantitas pemesanannya adalah 122 pieces, di mana frekuensinya hanya 8 kali pesan. Kemudian untuk antar waktu EOQ-nya adalah 43 hari. Total biaya persediaan yang aktual itu adalah 12.475.000. Sedangkan untuk dengan menggunakan EOQ itu hanya 1.176.218,78 rupiah. Dengan reorder point-nya pada 24 pieces, di mana safety stoknya adalah 15 pieces. Jadi dibandingkan dengan keadaan aktualnya ini, perusahaan akan lebih menghemat ya sebanyak 12 juta sekian dikurangi dengan 1.176.000 sekian. Jadi dia dengan demikian maka perusahaan itu akan lebih hemat sebanyak 90,5% dibandingkan dengan aktualnya atau tahun 2017. Dan selain itu adalah perusahaan lebih efisien atau lebih aman ya karena mempunyai safety stock dengan menggunakan metode EOQ yaitu sebesar 15 pieces dan pemesanannya tidak terlalu terburu-buru karena ada reorder point-nya ketika persediaan sudah tinggal 24 pieces. Selanjutnya adalah perbandingan dengan untuk tahun 2018, mana untuk 2018 pemesanan dalam satu tahun itu untuk yang aktualnya adalah 1.089 pieces, tentunya dengan misalkan per bulannya tinggal dibagi 12. Kemudian dengan EOQ itu sekali pesannya adalah 145 pieces, frekuensi pemesanannya yang aktual itu adalah 46 kali, sedangkan dengan EOQ adalah 8 kali. Kemudian pada jarak waktu pemesanan dengan EOQ selama 42 hari, dari segi biaya yang aktualnya memakan biaya sebanyak 13.156.000, sedangkan dengan EOQ adalah 1.205.053 rupiah. Jadi jauh lebih efisien. Kemudian dengan menggunakan EOQ, dia mempunyai reorder point sebanyak 25 pieces dan safety stock-nya adalah 13 pieces. Jadi dengan menggunakan EOQ untuk evaluasi tahun 2018, perusahaan itu lebih ringan atau menghemat biaya sebanyak 90,8% atau sebanyak 11.950.947 rupiah. Dengan demikian maka dapat diusulkan kepada perusahaan UMKM X ini bahwasanya silakan menggunakan metode EOQ karena dengan metode EOQ akan lebih hemat dalam segi biaya dan juga akan lebih
efektif dalam segi pelaksananya karena adanya reorder point, adanya safety stock. Demikian hasil penelitian tentang EOQ pada usaha UMKM Sablon. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi para pemerhati peneliti dan juga dapat dikembangkan dan tentunya sharing ini bermanfaat. Salam sehat selalu.